Wah, masih antusias banget dong ikutin Pop Mama Parenting Academy 2020 with Tokopedia. Masih bersama saya Febri Yahya dari studio IDN Media. Nah, kita akan lanjut langsung ke sesi kedua talk show berikutnya, yaitu kita akan membahas mengenai tips dan trik berkomunikasi dengan anak. Nah, mama di rumah nih ya, pastinya kalau punya anak kita tahu ya, punya anak itu nggak sekedar ngasih makan dan juga cari biaya ya untuk biaya pendidikan anak gitu, tapi juga tentang bagaimana memenuhi kebutuhan emosi anak dan juga berkomunikasi yang baik dengan anak. Kita nanti akan membahas bagaimana sih cara berkomunikasi ideal dengan anak. Langsung aja kita udah bersama narasumber kita ya, yaitu Mbak Lala Tangkudung. Nah, ini udah expert banget nih di bidangnya, yaitu seorang broadcaster dan public speaker. Halo Mbak Lala, apa kabar? Selamat malam. Hai Mbak Feby, apa kabar juga? Sehat-sehat selalu juga dong pastinya. Iya dong, pastinya. Oke. Iya, Nanti kita selamat akan malam membahas. juga. Selamat malam Ya. semuanya. Boleh disapa mama-mama di rumah mungkin? Hai mama-mama yang ada di rumah, pasti lagi nemenin si kecil ya. Aduh, itu adalah peran yang luar biasa dari mama ya untuk Iya, bisa betul banget. mengikuti perkembangan dan pertumbuhan benar. si kecil. Rasa bahagianya itu tidak terukur, Ais. Melelahkan sekaligus membahagiakan ya kan, Ma? Itu dia Mbak Feby, benar. Oke, kita nanti akan membahas ya masalah-masalah yang sering menghambat nih di hubungan antara orang tua dan anak. Lalu juga tips dan trik gimana sih cara berkomunikasi dengan anak usia bayi. Oh, dari bayi nih ya, balita dan pra remaja. Yo, gimana caranya? Kita akan nanya langsung ke Mbak Lala. Lagi sibuk apa nih Mbak Lala? Kayaknya sibuk banget ya. Ya biasa ya, karena memang hari-hari aktivitasnya adalah pengajar komunikasi ya. Jadi ya ini baru selesai mengajar juga dan masih jadi jadi penyiar di salah satu radio juga. Dan ya aktivitasnya kurang lebih demikian. Untungnya yang di bagian MC sudah mulai agak berkurang ya sejak masa pandemi. Oh iya, Jadi online ya semuanya ya eventnya. betul. Jadi fokusnya hanya di mengajar komunikasi dan juga bersiaran di salah satu radio. Dan begitu Mbak Feby. Tentunya, oke, Mbak. Pasti. itu sibuk banget itu ya tugas utama. masa. Betul. bener banget Mbak Feby. Iya. Oke. Jadi Mbak Lala Tangkudung ini kan udah lama ya berkecimpung di dunia public speaking dan broadcasting. Persoalan komunikasi sama anak pasti udah khatam gitu ya, udah ngelotok tuh pastikan ya. Bisa dijelaskan Mbak? Oke. Gimana Mbak, soal ini kan komunikasi sama anak itu wajib jadi perhatian utama untuk mama-mama ya kan. Kalau misalnya satu rumah bareng nggak mungkin diem-dieman aja. Gimana sih Mbak bisa kasih tips dan trik nggak sih untuk berkomunikasi ideal dengan anak tuh seperti apa? Ya gini, beda ya, walaupun sebenarnya dalam keseharian kan saya tuh pengajar komunikasi, tapi bukan khusus komunikasi ke anak. Yang tentunya triknya, tipsnya, cara pendekatannya juga berbeda ketika kita berkomunikasi dengan orang yang dewasa dibandingkan dengan anak. Lebih komplikasinya lebih luar biasa ketika kita berkomunikasi dengan si kecil. Karena yang pertama nih, biasanya yang saya cermati ketika saya di rumah ketemu dengan anak saya kan dua nih Mbak Feb. Yang pertama itu kan umurnya 12 tahun, udah preteen, masih ya kelas 1 SMP saat ini. Ya, yang kedua itu masih 4 tahun, baru aja 4 tahun. Jadi jaraknya memang cukup jauh. Nah, di mana di sini adalah tantangan saya dan suami sebagai mama dan papa untuk bisa gimana sih caranya menyelaraskan komunikasi dengan dua anak yang berbeda usianya cukup signifikan. Itu biasanya saya ngeliat momen dulu nih di sini Mbak Feb. Momennya kira-kira anak saya lagi ngapain. Anak yang preteen terutama aktivitasnya tuh kan sekolah online ya di depan laptop. Terus saya tuh harus ngintip-ngintip dulu tuh biasanya ini kakak masih sekolah atau tambahan les ya. Kadang-kadang kan jadwalnya suka lupa-lupa inget ya si mamah ini gitu. Jadi perhatiin kak lagi ngapain. Nah jadi dimulai dari situ. Kalau ngelihat body language-nya yang udah kayaknya nggak mau diganggu, ya udah terusin aja dulu. Nanti kalau udah nggak sibuk ya, mama mau ngomong.
segitunya loh ya, Oh, segitunya iya, banget. Karena yang dihadapin anak preteen ya Mbak Feby ya, itu preteen, memang iya. susah-susah gampang. Mereka tuh terlihat Hmm, kayak ignorant, punya hmm, dunia sendiri, hmm, lebih asik ngobrol benar. sama teman-teman sebayanya. Itu kayak kalau saya dengerin, aduh saya tuh suka, ih sedih ya. Dia bisa serame itu ngomong Iya, sama iya, iya, temennya, sama benar-benar. mamanya tuh kayak ngomong pelit Terbatas, banget iya, sih iya, iya, nak. benar-benar terbatas ya. Iya kan? Terbatas banget. Nah, disitulah jadi saya tuh mencoba mencari celah ya untuk Mm-mm. berkomunikasi dengan anak saya yang preteen ini 12 Mm-mm. tahun itu Mm-mm. harus kayak momentual. Saya nunggu, Kak, Mm-mm. besok sibuk nggak? Gitu. Besok ngapain Mm-mm. Iya, aja? iya. Ya sekolah mami, jam berapa sih sekolahnya? Nih jadwal sekolahnya kok suka berubah-berubah ya, biasa, Mm. Iya, iya. basa-basi gitu. Iya. Besok sampai jam segini, Kak, muter-muter yuk. Nah, muter-muter Oh, oke. walaupun di masa pandemi ini kan agak-agak susah ya. Jadi Iya, kita di mobil muter aja di ya. mobil. Iya, kita dengerin, saya tuh selalu meleluasakan anak saya yang preteen yang namanya Hmm. Jolene ini untuk Hmm. boleh memutar lagu kesukaan dia ketika di mobil bareng dengan saya. Iya, Jadi iya, iya, iya. disitulah saya berusaha mengerti dia, masuknya tuh dari musik, karena dia suka musik, Iya, suka iya, iya. main gamenya itu kan sekarang Apa tuh? ya apa Among Us, sih apa? Among Us ya, Iya, iya, iya. itu ya kan, Duh, nah itu kelihatan dia umur kan, kita. bener kan saya jadi pengen main gitu Iya, kan, iya. jadi nanti saya cari celahnya nggak bisa, maksudnya nggak bisa yang nanya ke dia langsung, Kak Iya, mainnya benar. gimana, pasti dia akan males, bete Iya, iya. Malas ngejelasinnya, ngajarin ya orang tua kan. gitu ya. Heeh. Itu dia ngajarin orang tua kagak ngerti gitu. Iya, Paling gaptek lebih lagi. ke Ya benar. banget, banget. Jadi saya mau nggak mau browsing, Heeh. mencari tahu gimana sih game ini, Ah. memainkan game ini tuh caranya gimana. Nanti saya Hmm. masuknya juga pelan-pelan dari sesuatu yang dia sukai, dari Hmm. musik tadi, terus dari Hmm. si game, Iya, dari iya, iya. apapun aktivitas yang bisa dia lakukan yang seru bareng temennya tuh ngapain. Kalau bareng temennya saya nggak mungkin ya, Iya. beda usia Ikutan juga. hangout gitu Jadi ya. mau nggak mau emang Hmm. harus berpikir gimana sih Oke. cari celahnya untuk bisa berkomunikasi dengan anak kita Preteen. terutama yang preteen Iya, ya iya. gitu. Jadi tadi kalau Iya, kendalanya sama yang preteen itu kan dia akan lebih tertutup ya sama orang tuanya. Dulu betul, kalau kecil ya, betul, kalau kecil itu kan kita tuh betul. seakan-akan dunianya gitu ya. Begitu Iya, besar iya, lepas dari kita kan. iya, Kendalanya benar, kalau sama benar. yang kecil Aduh. gimana tuh Mbak Lala? Nah, bedanya nih ya, kalau yang besar itu memang di momen ya yang seperti tadi saya ceritain. Kalau Hmm. yang kecil adiknya yang namanya Joaquin ini, dia usianya 4 tahun. Nah, dia tuh lagi deket-deketnya nih sama mama, karena kan mamanya Hmm. juga aktivitasnya lebih banyak di Di rumah. rumah ya. Ya, Hmm. tapi ya namanya anak juga masih yang satu itu pendiam, yang satu Hmm. ini maunya harus diturutin. Yang Nah, kecil kan jadi itu. agak yang kecil, jadi Oh. agak-agak kontradiktif Iya, 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 gitu iya, ya, iya. agak berbeda nih ngadepinnya. Hmm. Jadi emang butuh strategi yang lain. Jadi Hmm. yang kecil ini kan ya lebih gampang didekati, tapi nggak segampang yang dikira, karena dia Iya, iya. juga akhir-akhir ini Hmm. sering tiba-tiba tuh tantrum gitu ya. Oh, iya, iya, Baru iya. bangun tidur tuh moodnya tuh memang Nggak nggak enak gitu ya, iya, iya, bagus, iya. iya. Hmm. Jadi pendekatan kalau dengan yang umur 4 tahun ini kadang-kadang saya itu berperan sebagai badut. Oh. Badutnya dalam artian gini, jadi contoh nih, anak saya nih kan suka banget sama Minion tuh ya, Iya, karakter heeh. Minion. Ya, mau nggak mau saya jadi ngikutin suara Minion, kayak gitu. Oh, ada bakat tuh kayaknya ya. Jadi mungkin kemampuan saya dulu mengisi suara-suara berkarakter gitu itu ya. saya pakai Heeh. untuk pendekatan ke anak saya yang 4 tahun. Dia langsung yang tadinya lagi marah-marah terus, terus dia ketawa-ketawa. Nah, jadi memang harus mencari celah juga. Celahnya ya itulah teknik mencari celah berkomunikasi dengan anak yang beda usia itu ya kayak gitu. Yang kecil kayak badut. Kalau yang kakaknya itu lebih ke kayak kita itu yang ayo Lana Iya, gitu ya. iya, Lebih iya, harus lebih dihalusin gitu ini ya. memelas banget gitu. Mau ngobrol aja memelas banget nih mamanya. Ya kurang lebih begitu tuh Mbak Feb. Oh gitu ya, jadi itu beda banget ya. Aku sih belum punya anak remaja, anak-anakku masih bayi juga, Iya. seumuran Iya. yang terakhir itu. Iya. Ya 4 kan? tahun ya. 4 tahun sama masih bayi gitu. Tapi waktu Betul, kalau bayi betul. gitu ya, mereka masih bayi-bayi, cara Iya. komunikasinya gimana, Mbak? Nah, jujur nih ya, jujur kalau yang usianya 12 tahun nah itu dia tuh. Memang ada beberapa perbedaan berkomunikasi pada anak saya yang pertama sama yang kedua. Beda karakter Kalau ya?
beda karakter, Iya, betul. iya. Anak saya yang pertama ini waktu kecilnya sih dia lebih penurut ya, istilahnya Hmm. dia tahu kalau saya ini mamanya, jadi kalau mamanya udah yang agak mukanya agak ya ekspresi Iya, iya, iya. antagonis, dia udah ngerti gitu ya. Sementara anak yang kedua nih ya, kalau saya lagi ya namanya juga ibu ya, kadang-kadang suka tidak bisa mengendalikan Sering emosi kali kita kan? juga. Iya, sering kali, bukan kadang-kadang lagi, tiap hari kali ya. Yoi. Jadi kalau yang kedua, yang kecil tuh kadang-kadang begitu saya udah melotot gini, dia melototin saya lagi, jangan sedih. Iya, 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 iya. Emang Jadi kita beda-beda tiap anak tuh ya. iya, jadi kita kuat-kuatan melotot-melotot yang walaupun pada ujungnya dia yang apa ya orang Jawa bilang tuh berbesmili, tiba-tiba Nangis, netes air berbesmili. mata terus nangis karena dia ternyata kesel gitu ya, Iya, kesel kok iya. mamanya kok melotot nggak kedip-kedip gitu kali ya, kok mama saya juga nggak melototnya nggak kelar-kelar nih. Nah memang perbedaannya cukup 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 jauh sih dari kakaknya ke adiknya, itu memang perlu ya masing-masing itu memang perlu apa ya, perlu kalau dekat sih iya. Jadi sebisa mungkin kita memang lebih dekat. Saya sih lebih begini, saya lebih memakai komunikasi dengan sentuhan, sentuhan fisik. Oh, Tuh, jadi jadi language of love-nya itu peluk-pelukan. ya, touching ya? Betul, betul. Saya dengan menyentuh, terus cium, dipeluk. Pun pada Hmm. saat tidur pun itu saya tuh bisa meluk anak saya, gitu. Ya, Jadi ya, ya, lebih ya. ke situlah cara saya untuk berkomunikasi yang menunjukkan bahwa kasih Affection sayang ya? itu, ya affection sayang itu adalah dengan sentuhan, gitu. Kalau untuk dua-duanya sama sih. Dua-duanya. Tapi kalau masa remaja gitu, anak remaja kan udah Iya. malu, Mbak. Kalau dicium, dipeluk, apaan sih? Gitu gimana tuh? Itu dia. Ya itu dia sih ya. Makanya jadi setelah saya tahu nih kalau kakaknya ini kan udah mulai tidak mau disentuh. Minta cium aja udah kayak saya minta uang tambahan belanja sama suami gitu ya. Sulit Susah ya? gitu. Ih banget. Dia Curhat ya? Jadi lebih sekarang itu dia, makanya jadi saya menikmati momen banget di anak yang nomor 2 nih. Aduh, mumpung anak ini masih bisa dicium-cium kapanpun, mumpung bisa dipeluk-peluk, saya harus nikmati karena begitu udah preteen ya benar sih. Kadang-kadang tuh kalau mau minta Kak kiss, udah gitu aja kayak gitu, berarti nggak mau, ya udah saya kan nggak boleh maksa dong. Iya, Tapi di satu momen Kak kiss, dia udah begini aja udah berarti asik. Ini saya nggak boleh tidak boleh menyia-nyiakan momen, langsung saya datengin terus saya kecup gitu anak saya yang besar. Jadi untuk bisa berkomunikasi yang baik tuh tentunya harus paham dulu ya karakter tiap anak tuh beda-beda. Jadi pendekatannya beda gitu ya. Betul. Nah, iya Mbak Feby. Oke. Selama ini kan dari mulai 0 sampai 12 tahun atau 0 sampai 4 tahun itu ada nggak sih kendala-kendala yang aduh sulit banget nih dihadapin? Terus gimana caranya untuk menghadapi kendala itu, Mbak Lala? Oke, kalau kendala sih sebenarnya begini. Jujur, latar belakang kenapa saya memang pendekatannya itu antara kakaknya dengan adiknya itu memang dilatar belakangi dengan sebuah kejadian. Kejadiannya itu adalah anak pertama saya itu gampang sakit pada saat kecil. 2 kali step itu sampai yang benar-benar matanya kebalik. Jadi memang saya itu dengan dia itu deketnya karena anak saya yang besar aja kayak badannya anget aja sampai sekarang itu saya udah parno nih. Ya, udah parno. Beda main kecil, yang kecil nih kayak lebih tahan banting kali ya. Jadi begitu dia anget udah nggak apa-apa gitu ya. Jadi memang kendala-kendala itulah yang sebetulnya saya tuh ngerasa bahwa mungkin saya terlalu memanjakan anak yang pertama saya nih. Jadi efek-efek kesininya, jadi saya tuh merasa jujur sih ini merupakan bahan introspeksi saya juga kalau kayaknya nih kakak kok kurang appreciate ya sama mamanya gitu. Dia lebih takut sama papanya dibandingin sama mamanya kan. Sama papanya lebih takut. Kalau sama mamanya dia tuh lebih kayak lebih agak berani sedikit gitu ya. Jadi kadang-kadang makanya sampai saya melas. Iya, makanya saya tuh mau ngobrol kitanya soalnya. Itu dia. Udah bosen kalau sama papanya kan lebih ininya ya yang lebih berwibawanya. Nah itu jadi saya tuh jadi introspeksi diri mungkin karena saya terlalu manjain si kakak dulu karena ya gimana ya seorang ibu yang ngelihat anaknya step 2 kali itu kan momen yang traumatik ya. Jadi
benar-benar saya tuh apa dia maunya diikutin, apa maunya diikutin. Jadi saya Hmm. ngerasa oh ini mungkin efek kalau kalau anak dari kecil itu sudah apa maunya diikutin, terlalu dimanja. Sampai di satu momen saya tuh sempat harus ngobrol sama guru sekolahnya ya, si kakak ini ya. Itu sampai saya jelasin, maaf banget Pak atau Bu, Jolin ini itu dulu waktu kecil. Nah, sebenarnya kan itu sesuatu yang tidak harus saya sampaikan. Jadi kesannya anak saya ini terkesan lemah gitu ya. Padahal sebenarnya dia bisa lebih survive dengan lingkungan sekitarnya tanpa melihat kejadian yang sudah lampau tersebut gitu ya. Kejadian yang lampau tersebut yang tidak perlu untuk diungkit-ungkit kembali. Toh momen itu kan sudah lewat. Sebenarnya itu adalah ego saya sebagai seorang ibu yang merasa trauma dengan kejadian yang pernah terjadi di anak saya yang nomor 1 itu. Tapi perbedaan perlakuan gitu Mbak ya, yang antara anak pertama dan kedua, apakah membuat sibling rivalry? Adiknya jadi cemburu gitu nggak sih Mbak? Nah gini, tapi untungnya makanya saya tuh merasanya beruntung kalau memang akhirnya gini, pada akhirnya si kakak ini memang dulu pengen banget punya adik gitu ya. Dari situ memang saya tuh ngelihat, saya kan saya ngelihat teman saya yang punya anak dengan jarak yang sama nih, dengan usia yang sama dengan anak saya yang satu sama kedua. Itu kakaknya jealous gitu ya, kakaknya tuh kesannya kayak bisa rebutan mainan sama adiknya. Tapi ya surprisingly saya tuh melihatnya bahwa wow, kok anak saya nggak begitu ya, malah ini sayang banget sama adiknya mau apa tuh diturutin, udah wah ini anak saya kok begini ya, ini tuh nggak apa-apa apa gimana, nih kok kayaknya ngalah banget sama adiknya. Tapi kalau saya ngobrol, sayang banget ya sama adiknya Kak, iya. Karena dia emang ternyata punya keinginan untuk memang pengen punya adik gitu ya, dari adiknya belum lahir itu sangat kuat. Jadi ya memang ya begitulah maksudnya cara dia untuk bisa menunjukkan bahwa dia itu tidak menunjukkan rasa iri, nggak pernah apa. Saya belum lihat tuh rasa itu ada di seorang kakak yang cemburu ya istilahnya dengan si adiknya. Ya gitu deh kurang lebih perbedaan-perbedaannya ya. Mungkin juga Mbak Lala sudah cukup menyiramnya dengan kasih sayang, jadi udah nggak jealous lagi kali ya. Bisa jadi, karena mungkin kakaknya udah puas kali ya, jangan dimanjain terus, gantian yang lain gitu. Iya, oke. Nah kalau Mbak Lala misalnya buat mama-mama di rumah nih, kira-kira ada nggak sih faktor-faktor yang bisa menghambat komunikasinya tuh nggak ngadet gitu, nggak efektif antara orang tua sama anak? Kira-kira faktornya apa aja tuh Mbak Lala? Faktornya itu karena ego. Biasanya ego itu kan dengan mudah akan memacu atau memicu emosi. Ego yang satu ngerasa saya nih orang tua, ya kan? Terus anaknya ngerasa, ih saya juga anak dong, saya juga anak nih yang punya dunia sendiri. Orang tua saya nggak asik gitu ya. Mungkin ada juga sampai persepsinya demikian. Jadi ego inilah yang sebenarnya akan menjadi penghambat yang sangat signifikan ketika kita berkomunikasi. Makanya lebih baik kalau dalam kondisi yang kalau saya contoh capek banget, udah deh, maksudnya anak saya tuh jadi udah pada ngerti tuh biasanya, oh lagi capek nih, jangan ditambahin masalah, nanti bisa jadi pemicu yang nggak penting gitu, jadi ujung-ujungnya nyesel. Jadi kalau kita udah saling tahu nih, anak saya juga saya ngeliat dari jauh, dia kayaknya lagi kesel nih, kerja PR-nya kebanyakan, ya udah deh saya bikin aja dulu. Paling saya tawarin, nak mau makan apa gitu ya, jadi sesuatu yang sekiranya bisa meningkatkan mood. Itu sih lebih ke ego, emosi, dan kurangnya empati sih sebenarnya. Karena kan kita emang cara kita dibesarkan oleh orang tua kita kan berbeda dengan cara anak saya dibesarkan oleh saya dan suami sekarang ini ya. Emang bener-bener berbaliknya tuh 180 derajat. Jadi memang nggak bisa apa yang kita dapatkan dari orang tua kita, cara sistem pendidikan, pola asuh. Cara mendidik anak, pola asuh anak tuh saya terapkan ke anak saya, udah nggak bisa lagi gitu Mbak. Jadi emang ya itu sih rata-rata kendala ya. Jadi jangan sampai kita egonya ketinggian, ya emang harus dibarengin deh, kita ngomongnya tuh dengan eye level, ya ngobrolnya tuh juga benar-benar harus yang dengan tatap mata yang kita maintain dengan baik. Gitu. Dan intonasi juga dijaga gitu ya. Biar betul. Kalau agak naik dikit ya udah, wah lagi kesel nih mami gitu. Iya. Jadi pinter-pinter baca situasi juga ya Mbak ya.
Betul, betul. Kita harus Oke. baca situasinya bagaimana. Hmm. Kalau misalnya kita tetap egonya dijaga terus nih, egonya kita Mm-mm. nggak berusaha untuk meredam gitu. Kira-kira yang terjadi apa Mm-mm. sih Mbak? Mm-mm. Orang tua dan anak Waduh, itu? biasanya gini, itu sering terjadi sih ya. Iya, Jujur itu sering terjadi. banget. Karena dalam kondisi saya capek, anak saya capek, udah masing-masing, wah ada aja hal yang harusnya tidak perlu berakhir dengan keributan Iya. ya, jadi ribut gitu. Hmm. Nah, biasanya sih yang terjadi itu adalah akhirnya memang sih setelah kita sama-sama mengeluarkan nada yang tinggi, sampai di momen kita, aduh kok nyesel ya, Hmm. harus ya. Penyesalan Satu nyesel, terlambat ya. iya, tetangga belakang denger nih, ini emaknya sama anaknya kenapa lagi gitu ya. Ya, yang berikutnya juga nyeselnya adalah, aduh, udah komunikasinya agak susah nih sama kakak. Ini makin ditambah percikan-percikan api Iya. yang bikin situasi jadi semakin tidak bisa dekat lagi nih sama si kakak. Ya, berarti kurang lebihnya sih paling nggak kita akhirnya sadar. Malam-malam tuh biasanya baru, Kak, ngapain gitu. Baru ngajak ngobrolnya itu bukan yang gimana, tapi sorry ya gitu. Maafin mami ya nak, tadi mami kesel banget. Iya mami, terus dia udah mulai berkaca-kaca. Emang gitu deh. Oh, langsung gitu. Ujung-ujungnya menye-menye, kira Iya. peluk-pelukan lagi udah. Tapi itu doang, Rekonsiliasi besoknya ya begitu lagi. Begitu lagi, akan terulang lagi, rekonsiliasi. terus aja tiap hari begitu Betul. ya. Tapi Betul. bagus loh Mbak Nah, Lala tuh ya. maksudnya bisa ngomong maaf untuk anak. Kalau kita Ya, tahu kan, pasti. iya generasi Ya, sebelum kita ya. kan gengsi gitu ya ngomong maaf Pasti, ya. pasti. Ya, benar sih. Yang ngomong Susah nggak mau nggak sih, sih kalau Mbak? memang jadi. Kenapa Mbak? Susah nggak sih ngomong maaf itu untuk anak? Kalau saya sih untuk anak, mau ngomong maaf berapa kali, selama saya tulus menyampaikan maaf itu ya, itu akan saya sampaikan. Kalau memang saya kondisinya yang salah ya, ya salah itu kan macam-macam ya. Kita melihat salah itu kan berbagai macam versi dan bentukannya juga seperti apa. Menurut saya, waduh saya salah nih karena ngomongnya tinggi banget. Maaf ya, maaf nak, tadi mami ngomongnya kasar gitu ya. Maaf ya nak, tadi mami marah. Kan beda-beda ya. Maaf ya nak, karena mami tadi ini ya, mami tadi melotot-melotot. Jadi saya perjelas dengan lebih spesifik tuh. Betul. Kata maaf yang saya sampaikan bukannya maafin mami ya. Enggak, nanti takutnya dia akan mempersepsikan bahwa iya menggampangkan, wah enak banget nih, paling dia lagi yang minta maaf. Enggak, tapi saya akan fokuskan, saya minta maaf karena apa? Saya minta maaf karena mungkin tadi suara saya naik gitu. Ya, saya minta maaf karena tadi saya mungkin banting pintu. Nah, itu bisa jadi gitu. Jadi minta maafnya itu beralasan, diikuti dengan ya apa yang saya lakukan pada saat itu. Tidak maaf secara general. Nah, gitu tuh Mbak Feby. Jadi lebih spesifik ya kalau minta maaf ya Mbak ya. Betul. Ya, betul. soalnya mama mana sih yang nggak pernah marah coba ya? Nggak mungkin. Pasti, nggak mungkin. Iya, mama bukan juga manusia gitu kan ya. Betul. Yang sering ngomel sering gimana emosi pasti deh. Jadi kalau mama marah tuh nggak apa-apa, bukan nggak apa-apa sih, maksudnya ya wajar manusiawi, tapi yang penting rekonsiliasinya bagaimana gitu ya Mbak ya. Oke. Iya, betul sekali Mbak Feby. Nah Mbak Lala, ada nggak sih tips and trik nih buat mama di rumah, gimana sih cara komunikasi efektif gitu sama anak? Oke, mau nggak mau satu tadi ya, kita perhatikan dulu nih, emosi anak tuh gimana? Bukan emosi, moodnya anak itu gimana? Karena balik lagi, nggak cuman anak yang menyesuaikan dengan kita, tapi kita juga menyesuaikan dengan anak. Jadi kita saling melihat mood masing-masing untuk berkomunikasi yang baik gitu ya. Apalagi ini khususnya anak-anak preteen ya, yang benar-benar tuh sangat kayaknya membatasi diri, menutupi diri untuk bisa berkomunikasi dengan orang tuanya. Ini masalah banyak orang tua kayaknya. Ya udah sejak umur berapa sih Mbak dia tuh? Kalau kayak gitu preteen udah mulai menutup pagar gitu. Baru banget ini karena kebetulan dia baru puber ya, jadi benar-benar drastically gitu, secara drastis dia terlihat sangat berbeda banget dari sebelumnya. Ya let's say dalam waktu 1 tahun terakhir ini deh, pas dia masuk SMP itu berubahnya luar biasa. Kalau dulu tuh masih mau manja-manja, sekarang nggak sama sekali gitu. Makanya mamanya merasa miris. Betul, makanya saya harus memperhatikan mood ya, ekstra effort untuk bisa melihat moodnya dia gimana. Yang kedua itu adalah
Nah, ya kita harus tahu juga anak kita ini senangnya yang straight to the point atau senang yang pakai kembang-kembang belak-belok baru Hmm. masuk menuju ngok gitu. Hmm. Kalau anak saya yang pertama itu dia lebih suka yang straight to the point gitu. Hmm. Jadi Kak boleh ngomong nggak? Gitu. Hmm. Apa Mami? Ini gini ini gimana nih Mami dapat ini udah langsung ya. Nggak Oke. pakai kembang-kembangan karena Hmm. mungkin dia mengerti dengan cara yang straight to the point. Hmm. Tergantung nih pendekatannya yang mana. Yang terakhir sih sebenarnya be empati aja. Karena Empati. mungkin kalau balik lagi ya di zaman kita dulu yang SMP, pastilah kita juga merasakan hal yang sama, cuman dengan masa ya, dengan masa yang berbeda Iya, dengan saat oke. ini. Dulu mah gimana kita mau cuek-cuekan sama mama kita gitu ya. Kalau seandainya gadget aja nggak punya, terus kita mau ngapain? Mau main betul. congklak gitu kan? Sekarang mah anak-anak mainannya banyak banget ya kan? Oke. Gitu. Jadi itu aja sih sebenarnya empati, jaga lihat moodnya juga dan pilih pendekatannya seperti apa nih, straightforward, langsung to the point atau harus pakai kembangan muter-muter untuk bisa menuju ke tujuannya apa. Jadi Gitu Mbak banyak-banyak Feby. observasi dan memahami anak gitu ya Mbak ya? Pasti itu harus mau nggak mau harus dilakukan. Oke, aduh, ini banyak banget tips-tips bermanfaat dari Mbak Lala nih. Terima kasih banyak loh Mbak Lala. Masih mau nanya tapi kayaknya waktu jualah yang memisahkan kita. Aduh. Padahal aku sayang masih sekali. belum puas. Belum puas gitu masih ya. mau ngobrol. Oke. Oh. Buat mama-mama mungkin yang mau nanya sama Mbak Lala bisa DM langsung aja ke Instagramnya kali ya. Boleh, Dari sini. silakan. Oke, Ya. terima kasih banyak Mbak Lala ya. Terima Makasih ya kasih Mbak banyak udah ngasih Mbak tips and Feby. triknya ya. Terima Sama-sama kasih Pok juga. Mama, terima kasih banyak ya. Terima kasih. Terima kasih juga untuk para mama yang masih bergabung bersama kami. Terima kasih, semoga semua info tadi yang kita sampaikan bermanfaat untuk hubungan mama dan juga anaknya. Oke. Terima kasih, tetap jaga kesehatan para mama dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye Mama.